Shalom, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kembali lagi kita di program Mutiara Iman Kristen, di mana pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk membagikan sejumlah kebenaran firman Tuhan pada kesempatan yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Cedric, saya dari Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dan pada hari ini saya akan membawakan satu renungan yang saya beri judul Dibaringkan di padang rumput Tuhan, di padang rumput hijau Tuhan, yang saya ambil dari Mazmur 23. Mazmur 23 ini merupakan mazmur yang paling dikenal oleh khalayak luas dan juga merupakan salah satu mazmur yang paling beresonansi dalam kehidupan saya sebagai umat pilihan Tuhan. Dan juga di Mazmur ini diceritakan tentang perumpamaan sebagai seorang gembala, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan juga kita sebagai manusia yang diumpamakan sebagai domba. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian untuk kembali merenungkan dan juga membedah ayat ini dari awal sampai dengan akhir. Akan saya mulai dari ayat yang awal, yaitu pada Mazmur 23, ayat 1 sampai dengan 2, yang berbunyi demikian. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Pada ayat ini Tuhan Yesus digambarkan sebagai seorang gembala dan juga kita manusia digambarkan sebagai domba. Kenapa demikian Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian? Karena di sini domba merupakan seekor binatang yang pada dasarnya lemah. Dia lemah, mudah tersesat, dan sangat amat bergantung pada gembalanya. Begitu juga bisa kita lihat dalam gambaran kita antara Tuhan Yesus dan juga kita sebagai manusia, di mana kita sebagai manusia itu cenderung mudah kehilangan arah, cenderung mudah tersesat. Maka dari itu kita membutuhkan Tuhan sebagai gembala kita untuk menuntun kita ke jalan yang benar. Karena pada dasarnya seorang gembala yang baik akan selalu mampu untuk memimpin, melindungi, dan juga memenuhi kebutuhan domba-dombanya, yaitu dalam kasus ini Tuhan Yesus Kristus pada kita sebagai manusia. Kemudian frasa takkan kekurangan aku di sini tidak semerta-merta berarti bahwa kita sebagai manusia di dunia ini akan selalu hidup dalam kelimpahan, tapi pada dasarnya Tuhan selalu memberikan kita sebuah reassurance bahwasannya dalam setiap kehidupan kita mungkin akan menemui yang namanya titik-titik rendah dalam hidup kita, titik-titik kesulitan dalam hidup kita, tapi percayalah bahwa Tuhan sebagai gembala kita akan selalu mampu memenuhi kebutuhan kita di saat-saat kesulitan. Dan kalau kita bisa melihat contohnya mungkin ketika Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian sedang menghadapi sebuah kesulitan, sebuah kesengsaraan dalam praktiknya, mungkin kita selalu merasa, kenapa bisa begini ya Tuhan, kenapa aku selalu dihadapkan dengan kesulitan. Tapi percaya tidak percaya, pada akhirnya Tuhan akan selalu memberikan yang namanya jalan keluar kepada setiap kita, kalau kita sebagai dombanya ingin bergantung pada Tuhan sebagai gembala kita. Kemudian pada ayat ini juga dijelaskan tentang padang rumput hijau dan air yang tenang. Lantas apa yang menjadi makna dari frasa ini? Dalam kehidupan seekor domba, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, padang rumput hijau dan air yang tenang itu merupakan simbol dari kedamaian dan juga pemeliharaan Tuhan atas setiap kita. Ini menggambarkan bagaimana kemudian Tuhan sebagai gembala tunggal kita memberikan yang namanya kelegaan, pemulihan, dan juga ketenangan dalam hidup kita. Satu pertanyaan refleksi yang mungkin bisa kita renungi bersama-sama, apakah kita kemudian sudah benar-benar percaya bahwa Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita? Dan selanjutnya kita lanjut pada ayat ketiga yang berbunyi demikian. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, Tuhan menyegarkan jiwa kita di sini berarti bahwa dalam pemaknaannya bisa diartikan sebagai sebuah proses pemulihan atau membawa kembali kita yang awalnya pada jalan yang salah
dibawakan kepada jalan yang benar. Dan juga ini menggambarkan bahwa Tuhan pada dasarnya tidak hanya memberikan kepada kita sebuah konsep ketenangan, tapi juga turut memberikan kita yang namanya pemulihan ketika kita menghadapi yang namanya kehancuran. Karena itulah yang sejatinya menjadi tugas seorang gembala pada domba-dombanya. Kemudian di sini juga dijelaskan bahwa Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Karena sebagai gembala, Tuhan tidak hanya menjaga setiap kita, tapi juga menuntun kita ke arah yang benar. Karena sekali lagi, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kita sebagai domba merupakan satu individu yang akan mudah untuk tersesat, mudah kehilangan arah. Maka daripada itu kita membutuhkan seorang gembala untuk menuntun kita ke arah jalan yang benar ketika kita kemudian mungkin keluar jalur ataupun melangkah kepada arah-arah yang tidak jelas. Dan kenapa demikian hal tersebut penting? Karena pada dasarnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, banyak orang di dunia ini yang tersesat dalam dosa dan juga terhimpun dalam keputusan yang salah karena mereka tidak membiarkan Tuhan untuk memimpin mereka, untuk menuntun mereka. Mereka seringkali bersandar pada pengertian mereka sendiri, bersandar pada akhlak mereka sendiri, akal pikiran mereka sendiri, dan menghiraukan yang namanya jamaah Tuhan, yang menghiraukan juga yang namanya tuntunan daripada Tuhan. Itulah yang kemudian membuat mereka hilang dalam arah, sesat, dan kemudian jatuh ke dalam dosa. Dan juga kita lanjut pada ayat keempat yang pada dasarnya juga merupakan ayat favorit saya dan cukup beresonansi dalam kehidupan saya yang berbunyi demikian. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Kenapa kemudian ini menjadi salah satu ayat yang paling saya sukai dan sangat beresonansi dalam kehidupan saya? Karena saya pikir ini merupakan fundamentalnya setiap manusia, di mana kita sebagai manusia dalam kehidupan ini pasti pernah mengalami yang namanya masalah-masalah, tantangan-tantangan, dan juga berbagai kesulitan lainnya. Nah, disinilah yang kemudian menjadi titik balik. Apakah kemudian kita ingin mengandalkan Tuhan dalam setiap permasalahan kita, atau justru ingin mengandalkan pikiran dan akal kita sendiri? Dalam ayat ini dijelaskan tentang lembah kekelaman. Lembah kekelaman sini merujuk pada satu definisi di mana Tuhan menjelaskan bahwa kita sebagai manusia dalam kehidupan ini, Tuhan menjelaskan bahwa hidup itu tidak akan selalu mudah. Pasti akan ada yang namanya kesulitan, pasti akan ada yang namanya tantangan. Namun, di dalam masa-masa sulit, penderitaan, dan juga pergumulan ini, Tuhan itu pada dasarnya akan tetap menyertai kita. Karena sekalipun Tuhan membiarkan kita untuk jatuh ke dalam pencobaan-pencobaan yang ada, tapi Tuhan tahu bahwasannya kita akan selalu bisa melewati itu, karena Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita melewati cobaan yang Tuhan sendiri melihat bahwa kita tidak mampu untuk melewatinya. Dan juga pada ayat ini dijelaskan juga bahwa aku tidak takut bahaya. Makna dari sini adalah Mazmur ini mengatakan bahwa mungkin dalam hidup kita akan selalu melewati yang namanya lembah kekelaman. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, atau berapa kali itu pun. Tapi di sini kita diajak untuk tidak takut dalam lembah kekelaman itu. Kita harus berani melewati lembah kekelaman itu. Karena kenapa? Karena Tuhan yang senantiasa ada di belakang kita, Tuhan yang senantiasa ada di samping kita, Tuhan yang senantiasa akan menuntun kita sebagai gembala tunggal atas domba-dombanya. Beberapa contoh juga dari ayat ini, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, dapat kita lihat dalam perumpamaan Daniel yang ada di Gua Singa, di mana di situ Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah tahu ceritanya bahwasannya Daniel dilempar ke Gua Singa, dan ketika dibiarkan di dalam sana, singa itu tidak ada pun yang menyentuh Daniel sekalipun. Itu bisa kita pandang sebagai sebuah penyertaan Tuhan atas Daniel. Dan juga di ayat ini dijelaskan tentang gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburku. Pada ayat ini ada 2 alat yang mungkin bisa kita lihat secara lebih lagi, yaitu gada dan tongkat. Gada di sini sebenarnya digunakan untuk melindungi domba dari serangan musuh, karena domba pada dasarnya seperti yang saya sudah katakan sebelumnya,
merupakan satu binatang yang sangat lemah dan cenderung mudah untuk menjadi mangsa dari predator-predator. Nah, dalam mungkin konsep peternakan, gada ini biasa digunakan oleh seorang gembala untuk melindungi domba-dombanya dari serangan predator yang ada. Nah, ini kemudian yang juga menjadi satu makna bahwa Tuhan menggunakan gadanya untuk melindungi kita dari serangan-serangan musuh yang berarti serangan dari iblis, setan, atau apapun itu. Dan kemudian selain gada juga dijelaskan bahwa Tuhan juga menggunakan tongkat sebagai alatnya. Nah, pemaknaan tongkat di sini juga digunakan sebagai alat Tuhan untuk membantu kita agar domba itu tidak tersesat. Kalau Bapak dan Ibu teman-teman sekalian familiar dengan tongkat yang biasa digunakan oleh gembala, biasa itu digunakan untuk mengarahkan agar domba-dombanya tidak keluar jalur, atau bisa juga dimaknai sebagai upaya seorang gembala untuk menuntun domba-dombanya ke jalan yang benar. Nah, hal demikian juga dilakukan oleh Tuhan, bahwa Tuhan sebagai gembala akan selalu senantiasa menuntun kita ke jalan yang benar. Kemudian kita masuk pada ayat kelima yang berbunyi, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Pada frasa yang pertama, kalimat pertama, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan turut memberkati kita, bahkan di tengah tantangan sekalipun. Mungkin ketika kita diperhadapkan dengan situasi kehidupan yang sangat sulit, kesengsaraan, tapi di situ Tuhan tetap setia untuk menjaga dan memberkati kita, terlepas dari tantangan-tantangan yang ada. Dan juga tidak peduli seberapa banyak musuh atau masalah yang kita hadapi, Tuhan itu tetap menyediakan yang namanya berkat dan perlindungan bagi setiap kita. Dan pada kalimat diurapi dengan minyak, piala penuh melimpah, ini berbicara tentang kelimpahan berkat dan sukacita dalam Tuhan yang kemudian diberikan kepada kita sebagai atas domba dan juga gembala. Dan terakhir teman-teman, pada ayat 6 yang berbunyi, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidup, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini pertama menggambarkan tentang kasih Tuhan yang kekal, yang dimana menjelaskan bahwa Tuhan sejatinya tidak akan pernah meninggalkan kita, dan penyertaan Tuhan tidak hanya sampai pada saat tertentu, tidak hanya pada sampai ini, tapi dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan diam dalam rumah Tuhan ini berbicara tentang hubungan kita, yaitu hubungan intim kita dengan Tuhan, sekarang dan juga kehidupan kekal bersamanya nanti kelak di surga. Dan mungkin pertanyaan refleksi yang bisa saya sampaikan, apakah kita kemudian sudah memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, dan juga apakah kita rindu untuk tinggal dalam hadirat Tuhan setiap harinya. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, Mazmur 23 ini mengajarkan bahwa Tuhan merupakan gembala tunggal yang setia. Dia menyediakan kebutuhan kita, menuntun langkah kita, dan juga memberkati kita dengan kelimpahan kasih-Nya. Dan apapun yang kita hadapi, baik di padang rumput hijau ataupun nantinya di lembah kekelaman yang pasti yang akan kita lewatin, Tuhan pada dasarnya akan selalu menyertai. Dan karena itulah, mari kita belajar untuk percaya dan beristirahat dalam pemeliharaannya, sebab hanya dalam Tuhanlah kita hanya benar-benar bisa menemukan yang namanya damai dan kelegaan, sama seperti saat kita dibaringkan di padang rumput hijau. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dan sharingkan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saya harap dari apa yang saya sampaikan hari ini bisa sedikit memberkati kita dalam kehidupan kita dan semakin menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Shalom.